Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ya materi kita, yaitu hadis arba'in. Kita masih membahas hadis yang ke-10 ya. Kemarin kita baru membahas satu kalimat saja. Ya, akan kita bacakan kembali hadisnya, kemudian kita telaah lagi, kita renungkan lagi faidah-faidahnya. Hadis yang ke-10 ini menjelaskan tentang pengaruh makanan halal dan haram dalam kehidupan kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik kemudian beramal solehlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian baginda Nabi SAW menyebutkan kepada kita ya tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. As'atha akhbaro yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya semrawut gitu ya. Laki-laki ini kucel kumel ya karena melakukan perjalanan panjang. Kemudian laki-laki tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mad'amuhu haram. Laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang ia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, yang ia pakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan orang tersebut dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang sudah kita jelaskan, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Maha baik ya. Allah Subhanahu wa taala Maha baik sebagaimana sabda Nabi, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik.
Kemudian yang kedua, tolak ukur kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan baik, maka itu baik. Apa yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keburukan. Maka tolak ukur baik dan buruknya sesuatu bukan dilihat dari perspektif manusia itu sendiri, namun tolak ukurnya adalah firman, ya, dan ya hadis-hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita baru sampai di faidah yang kedua. Kita masuk kepada faidah yang ketiga dari hadis ini. Faidah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan dari seorang hamba kecuali yang baik. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka layak badu illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Layak badu illa thayyiban. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksudnya? Innahu la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan minal mafsadati karriya'i wal ujubi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, tidak akan menerima ya kecuali yang baik. Yang pertama adalah apa? Allah tidak menerima amalan-amalan yang buruk. Maka ketika seorang hamba beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan-amalan yang baik. Apa itu amalan-amalan baik? Yaitu amalan-amalan yang tidak rusak. Bagaimana amalan bisa rusak? Amalan bisa rusak kalau dicampuri dengan riya, kalau dicampuri dengan ujub, berbangga diri dan lain sebagainya, maka ini amalan menjadi rusak. Pak Ustadz, insya Allah saya akan melaksanakan sholat maghrib di Masjid Al-Hikmah. Nah, ini suatu amalan. Namun kalau kemudian niatnya, kalau sholat maghrib Pak Ustadz itu banyak orang-orang datang ke masjid, kalau saya sampai tidak sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hikmah, nanti apa kata orang-orang? Kalau waktu duhur sepi Pak Ustadz, nggak ada orang, maka saya sholatnya di rumah saja, nggak jamaah, nggak apa-apa. Apalagi kalau sholat subuh Pak Ustadz, orang-orang banyak tidur. Nah, kalau paling banyak itu orang sholat itu kalau berjamaah sholat maghrib Pak Ustadz, maka waktu sholat maghrib saya muncul, waktu maghrib saya sholat berjamaah, supaya dipandang sama orang-orang bahwasanya saya ini adalah orang yang soleh, rajin beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sholat maghrib kalau kemudian niatnya riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang lain, maka kemudian apa? Ini sholat maghrib merupakan amalan ibadah yang rusak, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau karena ujub, ya, saya sholat maghrib ini, ya, dan saya pasti ya merupakan orang yang sholatnya paling khusyuk dan ibadahnya ya paling hebat, pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah ujub. Maka apa? Amalan-amalan yang dilandasi dengan riya, dilandasi dengan kesombongan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala minal amwal illa makana halalan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah harta seseorang kecuali harta tersebut dicari dengan cara yang halal. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya akan berinfak 1 miliar. Cuman Pak Ustadz ini ya duit 1 miliar ini saya dapatkan dari menang main judi Pak Ustadz. Nah, maka kemudian apa? Sudah, karena saya menangnya 2 miliar, 1 miliar saya infakkan di Masjid Al-Hikmah, 1 miliar untuk saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ketika kemudian apa? Barang yang haram kemudian apa kita infakkan, maka kemudian Allah tidak akan menerima sedekah tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, ya. Maka bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan, barang siapa yang dia bersedekah dengan harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekahnya dan orang tersebut akan mendapatkan dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, bagaimana saya punya
bunga, ya, karena kemudian saya memberikan utang kepada orang-orang, kemudian saya kasih itu, ya, tambahannya. Saya kasih pinjaman Ustaz Taufik 1 juta, saya kasih tempo 1 bulan, harus balik kepada saya 1.500.000, wajib itu. Dan saya memiliki 100 orang yang saya pinjamin itu, dan saya mendapatkan bunga yang banyak, Pak Ustaz. Ini halal atau haram, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bunga ini haram hukumnya, karena apa? Hukumnya adalah riba. Ya. Maka disebutkan di dalam kaidah itu, ya, segala sesuatu kullu qardin jara fi naf'an fa riba. Segala sesuatu yang kemudian apa? Pinjaman dan ada tambahannya, kemanfaatannya, maka tambahannya itu adalah riba. Nah, maka kemudian saya mendapatkan bunga ini banyak ini. Nah, ini Pak Ustadz, ya, bunga-bunga riba ini mau saya sedekahkan supaya saya diampuni dosanya oleh Allah, dan bahkan saya berpahala. Ya, daripada kemudian miskin tidak bisa bersedekah, lebih baik kemudian kita punya riba banyak tapi kita bisa bersedekah. Apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat kaidah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena itu haram hukumnya. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, kalau saya minjem duit sama Ustaz Taufik, Ustaz Taufik, saya minjem uang lah 1 juta, insya Allah bulan depan saya kembalikan Ustaz Taufik. Baik Ustaz, ini saya pinjemin duit 1 juta sudah. Nah, kemudian apa? Ustaz Taufik tidak mengatakan nanti dikembalikan tambahannya, dilebihkan dan lain sebagainya, tidak. Ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Saya ambil uang tersebut, ya, saya gunakan untuk menutup utang, setengahnya saya gunakan untuk apa? Ya, modal, sehingga kemudian apa? Ternyata bulan depan saya mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian apa? Saya berazam, insya Allah 1 juta ini saya akan kembalikan sebagai rasa terima kasih saya akan mengembalikan uang 1 juta itu, ya, sejumlah 1.600.000. Maka saya datang kepada Ustaz Taufik, alhamdulillah berkat bantuan antum, ya, kemarin utang-utang bisa saya lunasi dengan baik, kemudian uangnya saya gunakan untuk usaha, dan alhamdulillah hari ini, ya, ekonomi saya baik. Dan terima kasih banyak, ini sudah jatuh tempo, ya, kemarin kita janjinya 1 bulan saya kembalikan uang ini Ustaz Taufik 1 juta saya kembalikan kepada antum sebagai terima kasih saya 600.000 ini, ya, untuk Ustaz Taufik untuk beli susu anaknya dan lain sebagainya. Ustaz Taufik mengatakan, Pak Ustaz, tidak usah Pak Ustaz, kan gitu ya. Oh, tidak apa-apa, ini hadiah dari saya. Boleh atau tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Kenapa tidak riba? Bukannya ini adalah tambahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian apa? Tidak ada, ya, ikatan perjanjian di awal. Hendaknya seorang muslim itu kalau minjem duit ya kayak gini harusnya, Pak. Kira enggak seneng enggak ini orang itu kalau dipinjemin duit kayak gini? Dia seneng kan gitu ya. Nah, hari ini wakilnya yang terjadi, Ustaz Taufik, saya minjem duit 1 juta Ustaz Taufik, ini butuh banget saya. Insya Allah bulan depan Ustaz Taufik saya kembalikan. Oh ya Ustaz Said, silahkan, ini duit 1 juta dibawa. Insya Allah besok, ini bulan apa Pak? Agustus, September tanggal 1 saya kembalikan Ustaz Taufik. Siap. Dikasihlah saya duit 1 juta dipinjam. Tanggal 1 September tak ada kabar, tak ada angin kan gitu ya. Ustaz Taufik mana ini Ustaz Said ini? Ya, katanya mau mengembalikan tanggal 1 September nggak ada kabar. Di WA akhirnya, Assalamualaikum Ustaz, ini sudah tanggal 1 September, mohon maaf sekali saya mengingatkan. Oh ya Ustaz Taufik, insya Allah nanti 3 hari lagi saya ke rumah Ustaz Taufik. 3 hari berlalu, nggak datang ke rumah. Kemudian ditelepon Ustaz, katanya 3 hari Ustaz mau ke rumah. Oh ya Taufik, saya lupa kemarin sibuk dan lain sebagainya.
Ustaz Taufik bilang, ya sudah Pak Ustaz, nanti saya yang datang ke rumah Pak Ustaz. Iya enggak apa-apa Ustaz Taufik, nanti ya 2 hari lagi datang ke rumah saya. Ustaz Taufik datang ke rumah saya, ternyata sudah kabur dari rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang terjadi muamalah antara yang ada itu seperti itu. Ya, kalau kemudian apa? Ya orang datang meminjam duit sama kita baik-baik, akan tapi kemudian apa? Orang yang menagih utang itu seperti pengemis hari ini. Nah, ini bukan dalam syariat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Di dalam syariat kita boleh kita berterima kasih. Tambahan 600.000 itu tadi apakah riba Pak Ustaz? Bukan. Kenapa? Tidak ada akad di awal. Di awal itu tidak ada akad. Baik kemudian dengan soreh maupun ghairu soreh. Soreh itu bagaimana? Kalau saya minjemnya seperti ini, Ustaz Taufik, saya minjem Ustaz Taufik 1 juta, ya Ustaz Said, ya tapi nanti dibalikkan 1.600.000 ya. Nah ini tidak boleh, nanti jatuhnya riba. Ustaz Taufik, saya minjem 1 juta, tidak apa-apa Ustaz Said, tapi ya pengertian lah. Nah itu namanya ghairu soreh, tapi ya pengertian lah. Saya mohon pengertiannya, kan gitu ya. Nah ini maka kemudian tidak boleh. Namun kalau kemudian apa? Ya tidak ada perjanjian tersebut, maka kemudian apa? Ustaz Taufik harus betul-betul tuh, ya bersih niatnya, lurus untuk kemudian apa? Memberikan bantuan kepada saya. Ustaz saya dipakai. Udah, besok tanggal 1 September balikin, ya. Karena saya juga butuh ini Ustaz saya itu. Yang mau daftar ulang anak dan lain sebagainya. Siap Ustaz. Maka kemudian apa? Tidak ada ini perjanjian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Yang boleh ketika itu saya mengembalikan, kemudian apa? Saya berikan tambahan itu tadi, dan itu hukumnya bukan riba. Harusnya ini seorang muslim seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Mbah Mun Juber itu mengatakan apa? Ya, seorang mukmin itu harusnya kalau kemudian apa? Ya diberikan pinjaman, ya dia harus memberikan kelebihannya. Sebagai rasa terima kasih. Namun yang memberi itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharap imbalan tersebut. Maka riba sama tidak itu terkait dengan akad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan akad, yang kedua terkait dengan kejujuran hati. Ya, kalau Ustaz Taufik kemudian sudah selesai ya 1 juta. Mudah-mudahan Allah nanti dikembalikan 1.500.000, itu tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini ya, jadi apa? Ketika kita memiliki harta, kemudian apa? Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun harta itu adalah harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah kita. Li'anna lafdhu thayyib yatadammanul madhi wa tasyrif. Kenapa? Karena Allah baik, ya. Jadi baik itu apa? Mengandung pujian dan kemuliaan. Fala yataqarrab ilaihi subhanahu wa ta'ala illa bima yunasibuhu fi dzakal makna. Maka apa? Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik, maka kita tidak boleh bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan yang baik-baik. Ngamal itu ya sing apik. Sedekah itu yang menggunakan sesuatu yang terbaik. Wa huwal al-ikhlasu fil a'mal wa khiyarul amwal. Ya, jadi apa? Amalan terbaik itu adalah ya ketika kita beramal dengan amalan yang paling ikhlas, ketika kita bersedekah dengan apa? Harta yang paling baik. Nah itu. Ya, jadi apa? Ya, dimakruhkan bagi kita kalau mau sedekah itu yang jelek-jelek. Misal ada orang jualan kurma misalnya. Nah ini dipekiri ya, yang dimakan-makan ulet ini nanti akan kita sedekahkan ke Pak Yasir misalnya kan. Dan kalau orangnya datang tidak boleh Pak. Jadi kalau sedekah itu yang baik ya, dari apa? Harta terbaik kita. Kalau kita datang ke masjid gitu ya, mau beramal, harusnya apa? Yang kita berikan duit yang terbaru itu 100.000 yang anyar kinis-kinis itu Pak. Itu. Tapi hari ini apa? Yang kita lakukan apa? Enggak. Bu, mana ada duit nggak 2.000? Oh ini Pak, yang jelek-jelek aja, yang ini kebagusan kan gitu ya. Nah ini ya sudah bawa duit 2.000 yang paling jelek ini Pak. Yang tadinya warnanya putih jadi coklat. Dimasukkan ke kotak infak, ya kemudian sama panitia dibuka, dihitung, ya potol jadi 2 gitu ya. Terbelah jadi 2, satu kanan satu ke kiri gitu. Ya.
Nah, ini maka ketika kita berinfak, maka kemudian apa? Kita berinfak dengan harta yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Barang siapa yang hendak, yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik. Ini faedah yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang terbaik. Kalau amal yang paling ikhlas, kalau sedekah harta yang paling baik. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Maka kemudian apa? Ya, disebutkan tadi ya bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, konsumsilah yang baik-baik. Ya. Untuk orang-orang yang beriman, kulu, makanlah ya minat thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang aku rizkikan kepada kalian. Wa innallaha lamma khalaqa li ibadihi ma fil ardi jami'an wa abahahu lahum sawa ma harrama alaihim, ya ma amarul mu'minin wal mu'minat bima amara bihil mursalin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, kemudian menghalalkan sesuatu bagi manusia itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dan memerintahkan kepada para rasul untuk memakan yang baik-baik. Ya, jadi apa? Untuk memakan yang baik-baik. Faedah yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan yang halal dan baik. Maka disebutkan halalan thayyiban, halal dan juga baik. Maka maksud dari makanan yang halal itu dibagi menjadi dua. Jadi apa? Allah menciptakan segala sesuatu di sini ya untuk kita konsumsi, untuk kita gunakan ya, dan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan itu dibagi ya harus halal. Makna halal itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama halal zatnya. Ya, barangnya halal betul. Seperti ayam, kambing, nah itu kan halal, Pak. Ya, kangkung, genjer, nah itu halal kan? Halal. Ya, jadi apa? Zatnya halal. Ya, lawan dari halal haram. Contoh daging babi, nah ini haram. Haram zatnya. Kemudian ular, nah ini haram zatnya. Anjing, nah ini haram zatnya. Maka tidak boleh kita memakan ya barang-barang yang kemudian apa? Ya makanan-makanan yang haram zatnya ini. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita pergi ke Sulu itu. Ya, kemudian kita lewat suatu tempat ada baliho besar gitu ya. Yaitu apa namanya? Pesta apa itu satu topik ya tentang ya kuliner haram kan gitu ya. Itu ada semua di situ ya. Ular lah, ular kobra, ular semuanya dan lain sebagainya. Ya pokoknya yang haram ada di situ. Ya, itu dan dibuka luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian apa? Enggak boleh ya bagi kita kemudian apa? Ya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Memakan ya sesuatu yang haram zatnya. Ya, harus makan yang halal zatnya. Dan yang halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Ya. Ada kambing, ada ayam, ya, sapi, ya. Seluruh hewan-hewan laut itu halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh untuk dimakan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan halal adalah halal cara mendapatkannya. Bukan diperoleh dengan sesuatu yang haram, caranya sah. Ayam Pak Yasir halal atau haram itu ayam Pak Yasir? Secara zat halal. Ya. Pak Yasir mengundang saya sama Ustadz Topik untuk mampir ke rumahnya. Pak Ustadz,
Sini habis ngaji ke rumah. Apa Pak Yasir? Kita sediakan sate kambing Pak Ustaz. Banyak melimpah ruah di sini. Ya, ada sambal kacang, sambal lombok hijau misalnya kan gitu ya. Ya, atau sambal kecap, ada semuanya. Kita datang, tanya ini apa Pak Yasir ini? Ini sate kambing Pak Ustaz, bukan sate babi, halal ini kambing. Oh iya, alhamdulillah kita makan ya sama Ustaz Topik. Selesai, gimana Pak Ustaz? Enak. Pak Ustadz, itu kambing itu sebenarnya kambing tetangga. Tadi lewat depan rumah, udah saya masukin karung, saya sembelih Pak Ustadz. Nah, ini maka kemudian apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kambing itu adalah hewan yang halal zatnya. Namun kalau kemudian cara memperolehnya haram dengan cara mencuri, merampok, merampas, gitu ya, maka kemudian apa? Kambing ini hukumnya menjadi haram. Kambing ini hukumnya menjadi haram. Nah, kalau diem-diem aja bagaimana, dosa nggak ini yang makan, Pak? Ya, ini sudah diem aja lah. Ini kambing milik tetangga, masukin karung tadi sulit kan. Tapi karena ini Ustadz semuanya sudah nggak saya kasih tahu. Alhamdulillah Pak Yasir, terima kasih kan ya. Sudah kenyang kita pulang. Kita nggak tahu itu, ya kambing dari mana. Berdosa nggak Pak? Saya sama Ustadz Topik ini. Ya nggak berdosa. Kalau sudah dimakan, Ustadz, ini sebenarnya kambing tetangga ini, nyolong ini kan gitu ya. Apa yang dilakukannya Pak? Hah? Ini dosa atau enggak? Dosa atau enggak ini? Wah, ini Pak Yasirnya kita gebukin dulu ini Pak. Tega ini Pak Yasir kan katanya. Nah ini sebenarnya rasa ini Pak Ustadz, katanya nggak boleh ya, gembor-gembor nggak boleh makanan yang haram. Yang Ustadz makan tuh barusan haram gitu kan gitu. Ini mau dikeluarin lagi susah Pak kan gitu ya. Ini kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikeluarkan itu. Ya, jadi suatu hari ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk di dalam rumahnya ada makanan. Nah, merupakan kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak memakan sesuatu walaupun di rumahnya dia bertanya dulu. Ini makanan dari mana? Ya, istrinya bilang, Pak itu makanan saya yang masak, gitu ya. Maka kemudian dimakan. Suatu hari masuk ke rumahnya ada makanan, langsung dimakan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu kemudian bertanya, ini tadi saya ada makanan, itu makanan dari mana? Ya pembantunya ngomong, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya itu adalah makanan dari hadiah ya saudara saya, dan profesinya adalah seorang kahin, yaitu seorang dukun. Maka kemudian apa? Langsung sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimasukkan itu jari-jarinya, kemudian apa? Dimuntahkan kembali. Ya, maka kemudian apa? Ini ya pembantunya ini bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan hal ini? Kemudian beliau ya mengatakan apa? Sesungguhnya aku mendengar ya Nabi SAW bersabda, tidaklah satu kerat daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali api neraka berhak untuk membakarnya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hati-hatinya itu ya Abu Bakar As-Siddiq dalam kemudian apa? Ya menjaga makanan yang ia makan tersebut. Ya. Nah, ini kalau kita waktu kecil udah berapa banyak dosanya kita topikkan gitu ya. Jambu milik tetangga sikatkan gitu ya, dicolong kan gitu ya. Ya kemudian ada kelapa muda ya ambil kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu halal, yaitu halal cara mendapatkannya. Yang kedua, faedah yang keenam dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kualitas amalan kita sangat dipengaruhi oleh makanan kita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa? Kualitas amalan kita itu sangat dipengaruhi ya, kualitas amalan kita sangat dipengaruhi oleh makanan kita. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi ini baik Bapak Ibu, maka kemudian amalan-amalan kita akan menjadi baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Perbaiki makanan kita dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita itu menjadi baik kalau makanan yang kita konsumsi tidak baik. Tidak mungkin anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah kalau kemudian apa? Ya makanan yang diberikan kepada anak-anak kita ya makanan-makanan yang tidak baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik. Gitu ya. Kemudian apa? Ai al halal, yaitu makanan yang halal, wa'malu sholiha, kemudian beramal solehlah. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada korelasi. Ayat ini tidak sembarangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk kulu minat thayyibat terlebih dahulu, makan makanan yang baik, kemudian wa'malu sholiha, setelah makananmu baik, setelah makananmu halal, maka kemudian apa? Wa'malu sholiha, baru engkau beramal soleh. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan yang baik, makanan yang halal itu akan memudahkan kita untuk beramal soleh. Makanan yang baik, makanan yang halal itu akan menjadikan amal soleh yang kita kerjakan memiliki nilai yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makanan yang haram sebaliknya itu bisa menjadikan amal-amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dimudahkan untuk sholat maghrib, dimudahkan untuk sholat subuh. Waktu yang dingin luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih dimudahkan untuk bangun malam, gitu ya. Kita masih dimudahkan untuk pergi ke masjid, walaupun ngantuk-ngantuk kita masih dimudahkan untuk mendengar ceramah itu, ya Pak. Ini mudah-mudahan itu apa? Itu berkat makanan halal yang kemudian kita makan. Pak Ustadz kok ada? Ya teman saya Pak Ustadz susah banget untuk beribadah, untuk beramal itu. Ya, maka perlu dievaluasi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi apa? Kemudian apa? Makanan yang dikonsumsi belum halal. Jadi makanan itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita, Bapak Ibu. Ya. Maka jangan asal-asalan. Ala Pak Ustadz mentah mateng mlebu weteng, itu mah ya. Itu kalau orang Jawa bilang kan, ya, mentah matang mlebu weteng. Alah Pak Ustadz yang haram aja sulit Pak Ustadz, apalagi yang halal. Itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dulu kita pernah bercerita Pak. Nah ini ya, saya membawa santri ini namanya Akhi Hisham. Umurnya berapa nih? 15 tahun Pak. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz sekali duduk. Ya. Mulai jam berapa? Habis subuh. Selesai jam berapa? Habis isya. Jam berapa itu habis isyanya? Karena jam 3 malam juga habis isya. Hah? Jam 8 malam Pak. Ya ujian, ya Quran, tidak melihat mushaf, dari ba'da subuh, ya istirahat, istirahat pas makan aja Pak. Ya kencing gitu ya, izin bentar, lanjut lagi. Dari ba'da subuh selesai jam 8 malam. Ya, dari ba'da subuh sampai jam 8 malam 30 juz sekali majelis. Ya, beliau hari ini sedang belajar mengambil sanad dengan Syekh. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan beliau memiliki sanad ya yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah kita ceritakan Pak. Beliau itu dulu Pak, waktu pertama menghafal kesulitan. Ini bapaknya ya cerita, dan mungkin dulu pernah kita ceritakan di sini. Bapak beliau itu ya dulu pekerjaannya itu apa? Ya supir kapal pesiar. Itu sudah keliling ke Eropa, ya pergi kemana-mana, ke Amerika, ke Samudra Pasifik, Samudra Atlantik lah, itu semuanya itu. Ya 3 bulan, ya berapa bulan sekali Bapak pulang dulu, Hisab? 6 bulan ya baru balik, ya. Dan beliau menyampaikan kepada saya, nggak usah ditanya Pak Ustadz, gaji saya berapa dulu, ya. Supir kapal pesiar itu berapa Pak gajinya kan? Itu sudah puluhan juta, 6 bulan baru pulang. Beliau cerita ketika beliau pulang, ya beliau dimasukkan ke lembaga tahfidzul Quran, suruh ngafal itu anak-anak SD. Ya ketika kemudian beliau jemput, ya Akhi Hisham menangis itu. Pak, kenapa nih? Saya tidak bisa menghafal. Ya suruh baca surat apa itu sama antum waktu nangis itu? Al-Falaq. Baca surat Al-Falaq. Suruh ngafal surat Al-Falaq, enggak bisa. Nangis Pak, saya enggak bisa menghafal.
Akhirnya kemudian bapaknya pulang sambil dibawa yang Hisam kecil ini mikir, ya Allah, kenapa kok kemudian anak saya itu menghafal surat Al-Falaq? Nggak bisa-bisa sampai nangis nggak hafal-hafal. Kemudian beliau merenung, mungkin ya rizki yang saya peroleh ini kurang halal. Dan beliau mengatakan, Pak Ustadz tahu sendiri, yang saya angkut itu pokoknya sesuatu yang nggak ngena-ngena saya angkut juga Pak Ustadz. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bapak beliau ini keluar, memutuskan keluar. Sudah sekolah untuk ke pelayaran itu berapa Pak harganya? Ya, maka kemudian ketika beliau memutuskan keluar, wah itu diserbu sama keluarga besarnya. Kamu ini bodoh, kamu ini ya. Sudah gaji besar kamu mau keluar, mau kerja apa? Ya, akhirnya Pak beliau kemudian memutuskan untuk keluar bismillah. Ya, ditinggalkan itu gaji yang besar itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Bismillah Pak Ustadz, ketika itu saya berniat ya akan memberikan makan kepada anak-anak saya dengan makanan yang paling halal, dan saya akan jadikan anak-anakku ini sebagai penghafal Al-Quran. Ya, itu Pak ya. Sampai di awal-awal kerja beliau itu beliau bingung. Ya, ada sebuah pondok pesantren, beliau membantu untuk ya menebarkan celang itu Pak. Nah di situ ya, dengan gaji yang tadinya luar biasa, dihantar anaknya ke pondok. Masya Allah, berapa tahun selesai di pondok kita Akhi Hisam? Selesai hafal 30 juz berapa tahun? 2 tahun anaknya dimasukkan ke pondok yang tadinya menghafal surat Al-Falaq, nangis nggak bisa Pak. Bayangkan, surat Al-Falaq nangis nggak bisa menghafal. Dihalalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun anaknya hafal Quran 30 juz. Ya bahkan kemudian ujian 30 juz 1 kali majelis, umurnya masih 15 tahun. Hari ini kelas berapa Hisam kalau di luar itu? 1 SMA, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau punya cita-cita untuk bisa sekolah studi di Madinah Al-Munawwarah. Kita aminkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di wisuda, maka kemudian beliau kita ya, ini kisah yang sangat luar biasa. Pak, silakan maju ke panggung, silakan kemudian apa? Diceritakan bagaimana kisah Bapak. Ya, bagaimana mendidik anak-anak yang beliau sampaikan apa? Ya, Pak Ustadz, ya ternyata untuk mendidik supaya anak menjadi hafal Quran itu tidak cukup hanya kemudian kita bayar daftar ulang dan SPP, namun kemudian apa? Makanan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita harus betul-betul halal. Kemudian doa kita harus betul-betul kenceng, kan gitu ya, sehingga kemudian Masya Allah anaknya hafal Quran. Dan ketika itu beliau naik di panggung dan mengatakan, Pak Ustadz, saya persembahkan anak saya ini untuk kedua orang tua saya yang mudah-mudahan memberikan syafaat bagi keluarganya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kemudian apa? Makanan yang baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan diri kita baik. Makanan yang baik akan menjadikan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama yang baik. Ya, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kemudian Pak Ustadz anak gua nakalipal kan ya, diatur sulit dan lain sebagainya, itu satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus mengoreksi diri kita. Ya, apakah makanan yang kemudian kita berikan kepada anak-anak kita sudah merupakan makanan yang halal dan lain sebagainya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini menjadi evaluasi bagi kita. Ya, bahwasanya kemudian apa? Ya innal halala, apa namanya, sesungguhnya Allah Maha baik. Ya kemudian apa? Ya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Saya ingat sekali dulu ketika pertama saya masuk pondok pesantren, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya masuk pondok pesantren, dulu ini bukan menyebar aib, bukan. Dulu ibu saya itu jualan di pasar. Ya itu seneng kalau minjem apa namanya itu di pasar itu ada bank pecik gitu ya. Itu minjemin duit kan gitu ya. Ya berapa ratus ya kemudian apa dibalikin lagi. Itu dulu ibu saya ngambil itu. Kemudian ketika saya masuk ke pondok pesantren, kemudian liburan saya pulang, ibu saya ngomong gini, Li, ibu sudah nggak mau tuh ngambil-ngambil pinjaman-pinjaman yang seperti itu. Kamu prihatin ya di pondok pesantren ya. Ibu akan cari betul-betul makanan yang halal. Nanti kalau seandainya kemudian kamu pulang makan pakai sambal korek pun tidak usah mengeluh. Tapi makanan sambal korek yang ibu kasih sama kamu, mudah-mudahan ini merupakan makanan terhalal. Itu sama sih, ingat sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ibu saya bukan lulusan pondok pesantren, bukan Bapak Ibu. Ya, maka kemudian ketika itu saya, ya Bu, siap insya Allah. Yang penting saya doakan akan bersungguh-sungguh belajar di pondok pesantren. Maka kemudian apa, kemudahan ketika saya dulu belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan karena bukan kehebatan kita, Pak. Ya, maka hari ini kita bisa berdiri seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan semata-mata kehebatan kita, bukan. Namun kemudian barokahnya orang-orang tua kita dalam menjaga dan mendidik kita, memberikan makanan yang halal bagi kita semuanya. Maka bersyukur kita kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita masih ada, mari kita berbakti ya dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, senantiasa kita jangan lupa untuk mendoakan mereka dengan doa terbaik. Ya, kenapa? Karena kemudian apa? Ya, kebaikan-kebaikan yang hari ini ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari doa orang tua kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, terutama diri saya pribadi, untuk bersemangat untuk mencari yang halal ini, Pak. Ya. Utamakan yang halal dulu. Kenapa? Yang halal itu insya Allah barokah. Kalau kita maunya yang banyak dan halal berkah, Bapak Ibu. Kita kan maunya seperti itu. Ya, semua orang itu pasti minta, ya Allah berikan harta yang banyak, yang halal, yang berkah. Namun kok takdirnya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita harta yang banyak, kan gitu ya. Maka syukuri yang sedikit ya, meskipun kemudian apa? Syukuri yang sedikit itu yang penting yang penting halal. Utamakan halal dulu. Utamakan mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala dulu. Insya Allah Pak, kalau kemudian makanan yang kita makan barokah, makanan yang kita makan halal, itu akan menenangkan jiwa kita. Anak-anak kita ya akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang ketujuh, hadis ini menjelaskan kepada kita dampak buruk dari makanan yang haram. Nah, itu tadi ya sudah kita singgung juga ya. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram itu bukan kemudian setelah kita makan habis, bukan seperti itu Bapak Ibu. Masih ada dampaknya. Yang pertama, makanan yang haram merupakan sumber energi bagi hawa nafsu yang akan membuat hawa nafsu menjadi liar. Ini Pak. Tadi apa? Kalau kita lanjutkan sedikit ya topiknya. Kalau kita memakan makanan yang haram itu, ya maka akibatnya kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Nah, ini saya sebutkan ayatnya, surat Yusuf ayat 53, inna nafsala amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku ghafur, maha pengampun, ya rahim, maha penyayang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita itu ada hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Dan hawa nafsu ini punya makanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanan hawa nafsu itu adalah makanan yang haram itu. Jadi apa? Semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka kemudian apa? Seseorang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Maka orang kalau kemudian dapat rezeki dengan cara yang haram, untungnya banyak Pak, 300 juta, tapi lenyapnya cepat itu. Kenapa? Karena kemudian akan digunakan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, maka tidak ada ceritanya orang yang kemudian apa? Mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram itu kemudian tidak hancur pada akhirnya. Nah, ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan sejati, ketenangan hati, konsumsilah makanan yang haram, hati-hati dengan makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, dampak dari makanan yang haram, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan yang haram merupakan sebab tidak terkabulnya doa seseorang. Maka disebutkan dalam hadis ini, summa dzakara rajula yutilu safar. Rasul menyebutkan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. As'asa akbaro yamudu yadayhi ila sama. Orang tersebut melakukan safar, padahal Pak, doa musafir itu mustajab, Pak. Jadi di antara doa-doa yang diijabai adalah doa orang yang bersafar.
Ini ada Pak Haji Radius pergi ke Tanah Suci, bersafar di sana, kita WA sama Pak Haji, tolong doakan saya, Pak Haji sedang safar. Nah, kalau Pak Haji berdoa di safarnya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau besok-besok Pak Haji mau berangkat ke Tanah Suci, Bapak Ibu tahu, serbu saja, Pak. Ya pakai WA Pak Haji titip doa ini kan gitu ya. Ya doakan ya supaya kemudian rizki kita dimudahkan kan gitu ya. Nah, ketika Pak Haji mendoakan kita, maka kemudian apa? Doanya akan dikabulkan, Pak Haji juga akan didoakan oleh malaikat walaka bimitslik gitu. Ya. Maka kemudian yang kedua apa? Disebutkan dalam hadis ini yamuddu yadayhi ila sama. Orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit. Maka apa? Di antara doa yang mustajab Bapak Ibu adalah ketika kita menengadahkan kedua tangan kita ke langit itu. Nah, maka harusnya ini doanya terkabul. Musafir kemudian apa? Mengangkat kedua tangan ke langit dan berdoa ya Rabbi, namun kok doanya tidak terkabul. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Rasul di sini wa mat'amuhu haram. Yang ia makan itu haram Bapak Ibu. Duitnya, cara dapatnya haram, dibelikan makanan sehingga makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, yang ia minum itu sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai itu bajunya haram cara mendapatkannya. Wa hudiya bil haram, setiap hari dia dikenyangkan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nih Pak, ya makanan yang haram. Maka ya berusaha semaksimal mungkin kita mensyukuri Pak. Apa yang Allah berikan kepada kita sepokoknya kita syukuri. Kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita dapatkan kita syukuri. Yang pasti yang kita dapatkan itu halal. Kita doa minta keberkahan sama Allah. Insya Allah hidup kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita disehatkan, ya pikiran kita ditenangkan, anak-anak kita nurut-nurut, patuh-patuh kan gitu Pak ya. Suruh sekolah, masa Allah rajin-rajin belajar, nanti dapat beasiswa dan lain sebagainya. Ini kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari makanan yang halal. Tapi kalau makanan yang kita makan haram, ruang kita kacau nih pikiran. Problematika ada lagi, permasalahan dengan istri, dengan anak dan lain sebagainya. Habis duit kita itu Pak. Ya, maka sangat mudah Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita ya berkonsentrasi yang penting saya dapat duit banyak, halal haram ngurus gitu. Jangan sampai Pak. Kenapa? Amat mudah bagi Allah untuk menyelamatkan harta kita Pak. Korun aja yang hartanya bertumpuk-tumpuk sekejap hilang kok. Jangan sampai harta kita nggak oke seperti hartanya korun, hartanya sepitik dilenyapkan pula kan gitu. Habis itu kemudian apa? Kita mencarinya bukan cara yang halal. Nah ini kan ya seperti orang jatuh tertimpa tangga ini Pak kan ya. Nah maka kemudian apa? Oh Pak Ustadz kok rezeki saya segini, wis pokoknya disyukuri. Ya halalkan, minta keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun ya. Kita kembalikan ke pembawa acara.